Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romlah SPDI. Saya mahasiswi PPG Daljab tahun 2024, batch 2, UIN Wali Songo, Semarang. Saya akan memaparkan LK5, itu penyusunan modul ajar berbasis PBL, Problem Based Learning, di mana dalam modul PBL ini akan saya kemukakan identitas saya, yaitu yang pertama, nama saya Romlah SPDI, instansi atau tempat kerja saya yaitu SDN 1 Kalimekar. Kemudian untuk kelas 4 semester 1, yaitu dengan tema mengenal Asmaul Husna. Kemudian untuk kompetensi awal, yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna, yaitu diantaranya Asmaul Husna Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya, di profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila tentang yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berupa kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya yaitu bergotong royong, berupa kegiatan menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian selanjutnya bernalar kritis, berupa kegiatan penyelesaian masalah atau menjawab soal pada kegiatan inti pembelajaran. Selanjutnya yaitu musyawarah, yaitu dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan diskusi. Selanjutnya yaitu kesetaraan. Nah, melalui kegiatan ini di dalam pembagian kelompok, siswa mau bergabung dengan kelompok tanpa membeda-bedakan teman. Selanjutnya yaitu kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatanah. Melalui kegiatan menyanyikan lagu wajib nasional dalam menutup pembelajaran. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana atau alat dan bahan. Nah, alat yang saya gunakan yaitu berupa LCD proyektor, kemudian laptop. Nah, kemudian untuk materi dan sumber bahan ajar, saya menggunakan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu SD kelas 4, Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI tahun 2021. Kemudian ada juga buku interaktif PAI dan Budi Pekerti kelas 4 Jelajah Ilmu tahun 2022. Kemudian PowerPoint dan video pembelajaran. Selanjutnya untuk target peserta didik. Nah, di dalam peserta didik ini ada reguler atau tipikal umum. Nah, peserta didik dengan kesulitan belajar serta peserta didik dengan pencapaian tinggi. Selanjutnya ada dalam model pembelajaran yaitu tentang problem based learning. Nah, selanjutnya ada komponen inti. Di dalam komponen inti ini ada tujuan pembelajaran,
Nah, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, diantaranya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan benar. Nah, untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, diantaranya peserta didik dapat membedakan perilaku yang mencerminkan Asmaul Al-Malik, Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian peserta didik dapat mendeteksi perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya, peserta didik dapat memprediksikan akibat dari perilaku yang tidak mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, di dalam pemahaman bermakna, cara untuk meneladani Asmaul Husna sangat penting diketahui setiap muslim. Sebab Asmaul Husna merupakan kalam atau nama-nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Asmaul Husna terdiri dari asma yang artinya nama dan husna berarti indah atau baik. Di dalam Asmaul Husna juga disebut nama-nama gelar atau sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesaran serta kehebatannya. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asmaul Husna sendiri bersifat sempurna. Tidak ada selain namanya lah yang paling baik dan indah. Kemudian di antara cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa menahan diri dari amarah, kemudian bersikap mandiri, dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, menjaga lisan untuk terciptanya kedamaian, dan membiasakan hidup tertib sebagai cerminan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, saya juga mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pemantik kepada siswa dan siswi. Di antaranya yaitu pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, contoh pertanyaannya, yang pertama yaitu, pernahkah kalian berkelahi atau melihat teman berkelahi saling pukul sampai berdarah? Kemudian pertanyaan selanjutnya juga, adakah yang pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit? Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Dan pertanyaan yang terakhir, ada yang pernah mendengar atau melihat di televisi ketika antri pembagian sembako kemudian meninggal karena berdesakan? Itulah beberapa tadi pertanyaannya sebagai pemantik. Kemudian selanjutnya yaitu persiapan pembelajaran. Nah, di dalam persiapan pembelajaran ini kemudian guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media pembelajaran, modul ajar, serta menyiapkan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, guru juga mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku teks, alat, dan bahan yang dibutuhkan. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan pembelajaran yaitu pertemuan pertama 4 CP dikali 35 menit. Nah, di antara kegiatan pembelajarannya yaitu ada kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama peserta didik menjawab salam dari guru, ya, yang disebut dengan
salam dan sapa. Kemudian selanjutnya peserta didik balik menyapa sapaan dari guru dan menerima motivasi awal pembelajaran. Selanjutnya peserta didik mendapat motivasi dari guru atau communication. Selanjutnya peserta didik diperiksa kebersihan sekitar dan kerapihan pakaian serta tempat duduk. Kemudian selanjutnya peserta didik dipilih untuk memimpin doa sebelum belajar. Dan kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik dicek kehadiran satu persatu. Selanjutnya peserta didik menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila contohnya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik dan guru melakukan ice breaking. Nah, dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu diantaranya ada apersepsi. Nah, di dalam apersepsi peserta didik diingatkan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Kemudian ada beberapa pertanyaan, diantaranya itu ada pertanyaan secara lisan, yaitu yang pertama, apa arti dari Asmaul Husna? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa arti dari Asma Allah, Ya Rahman, Ya Rahim? Nah, ada dua pertanyaan untuk peserta didik di dalam apersepsi ini ya. Kemudian selanjutnya ada orientasi materi. Nah, di dalam orientasi materi ini peserta didik mendapatkan informasi materi yang akan dipelajari. Itu communication and collaboration. Kemudian peserta didik mendapatkan informasi dari guru tentang tujuan pembelajaran dari materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD awal dari guru ya. Selanjutnya peserta didik mendapat pengarahan cara mengerjakan LKPD awal dari guru. Selanjutnya peserta didik ditawari cara pengerjaan dari guru. Kemudian peserta didik mengenal tayangan video pembelajaran tentang Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian peserta didik diawasi ketika mengamati video pembelajaran yang sedang ditayangkan, ya, mencermati dan menyimak video yang ditayangkan. Nah, selanjutnya peserta didik dan guru membahas video pembelajaran tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu di dalam metode PBL, Problem Based Learning, ada orientasi siswa pada masalah. Ya. Nah, di dalam orientasi siswa ini peserta didik diorganisir atau dikelompokkan oleh guru untuk penugasan LKPD diskusi. Kemudian peserta didik mendapat pengarahan cara mengerjakan LKPD kelompok. Selanjutnya yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar.
peserta didik mendapatkan lembar kerja kelompok tentang permasalahan dari materi. Kemudian membimbing penyelidikan individual dari kelompok. Selanjutnya, peserta didik mendapat pengarahan tugas, bimbingan, dan pengawasan tugas. Nah, di dalam pengawasan pembimbingan tugas ini yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa ya. Nah, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain, yaitu dengan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu peserta didik diberikan nilai hasil dari LKPD kelompok dan guru kemudian memaparkan hasil evaluasi di depan kelas. Selanjutnya peserta didik bersama guru melakukan teknik stop. Kemudian peserta didik dan guru merefleksi atau merefleksasi ya kegiatan belajar dengan lagu yang berkaitan dengan materi berjudul Mengenal Asmaul Husna Al-Malik. Nah, kemudian selanjutnya peserta didik dan guru melakukan tanya jawab dan menyimpulkan materi. Nah, untuk kegiatan penutup yaitu peserta didik dan guru merefleksikan kegiatan belajar, kemudian peserta didik diberikan tugas rumah tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian peserta didik mendapat motivasi manfaat belajar. Selanjutnya peserta didik menjawab ucapan terima kasih dari guru. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya ya, guru menutup pembelajaran dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Kemudian untuk asesmen ada beberapa jenis asesmen, diantaranya yaitu ada asesmen awal yaitu dalam bentuk pretest tulis, kemudian ada juga asesmen formatif yaitu dalam bentuk diskusi atau kerja kelompok. Nah, di dalam kerja kelompok ini nanti penilaian aktivitas kelompok, kemudian penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, kemudian di dalam kegiatan remedial dan pengayaan, yang pertama, kegiatan remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru itu melakukan pengulangan materi dan memberikan tugas individual tambahan berupa membuat poster atau brosur tentang Asmaul Husna dengan mencantumkan nama, arti dan contoh-contoh bagaimana nama tersebut dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Kemudian di dalam kegiatan pengayaan, peserta didik ini diharapkan di dalam daya tangkapnya ini dan daya kerjanya ini lebih dari peserta didik lainnya. Kemudian guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya berupa membuat studi kasus atau contoh-contoh nyata di dalam sejarah atau kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai dari Asmaul Husna. Selanjutnya yaitu glosarium, diantaranya ada beberapa, yaitu menahan diri ya, diharapkan siswa dapat menjaga diri agar tidak terlibat dalam perkara orang lain dan sebagainya. Kemudian di dalam
sikap mandiri dalam keadaan dapat berdiri sendiri, diharapkan mahasiswa tidak bergantung pada orang lain. Kemudian lisan, itu kata-kata yang diucapkan. Kemudian kebersihan, yaitu keadaan bebas dari kotoran. Nah, kemudian selanjutnya ada tertib ya, yaitu teratur menurut aturan. Nah, di dalam daftar pustaka ya, saya mengambil beberapa bahan materi dari bahan ajar yang saya ambilkan, di antaranya yaitu dari buku Pendidikan Agama Islam kelas 4 Kemendikbud RI tahun 2023-2024. Kemudian saya ambil juga dari video YouTube. Kemudian untuk media ajar saya gunakan contohnya yang sudah saya tampilkan di sini. Kemudian ada beberapa juga LKPD atau lembar kerja untuk siswa yang tujuan pembelajarannya itu memahami dan menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian untuk rubrik dan penilaian kerja kelompok, ini ada beberapa format, yaitu mengenai kriteria, nah untuk lembar pengamatan, yaitu ada beberapa sikap, yaitu sikap spiritual. Kemudian di dalam sikap spiritual ini ada beberapa indikator penilaian yang menunjukkan sikap menahan diri, kemudian menunjukkan sikap menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, menunjukkan sikap hidup tertib, menunjukkan sikap menjaga lisan, menunjukkan sikap mandiri. Kemudian di instrumen penilaian ada beberapa penilaian, yaitu untuk 4 sangat baik, kemudian 3 baik, untuk 2 cukup, dan 1 kurang. Kemudian untuk sikap sosial, nah di dalam sikap sosial indikator penilaiannya yaitu menunjukkan sikap menahan diri, kemudian menunjukkan sikap menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, menunjukkan sikap hidup tertib, menunjukkan sikap menjaga lisan, menunjukkan hidup mandiri. Kemudian instrumen, nah di dalam instrumen penilaian yaitu ada beberapa lembar penilaian diri, yaitu di dalam aspek pengamatan ada beberapa soal, diantaranya mengisi di dalam format atau kolom dan sebagainya. Nah, untuk lembar penilaian antar peserta didik, formatnya sudah di dalam penilaian, pedoman penilaian sangat baik, kemudian yang baik, cukup, dan kurang. Sesuai dengan angka, itu 4 untuk sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Kemudian ada tes tulis. Nah, instrumen penilaiannya yaitu diantaranya ada beberapa, yaitu nama, kelas di dalam instrumen penilaian, kemudian beberapa pertanyaan, nah kemudian disertakan juga ada kunci jawabannya. Nah, untuk skor yang diperoleh, sekian yang dapat saya paparkan penyusunan perangkat pembelajaran modul ajar metode PBL. Saya terapkan di kelas 4
semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.